Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisalinda Putri dengan NIM akhiran 0043. Baiklah, di sini saya akan menganalisis jawaban yang telah saya buat pada mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Suparmakmun, SOS MSI. Yang pertama yaitu, dari digitalisasi semua layanan yang ada di Estonia, keuntungan apa yang didapatkan oleh masyarakat dan birokrasi dengan adanya sistem berbasis online tersebut. Nah, keuntungan dengan adanya sistem berbasis online tersebut, di mana digitalisasi pada layanan publik yang ada di Estonia dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat maupun para birokrasi pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2001, negara Estonia ini sudah melakukan pembayaran pajak itu secara online. Ini sudah menguntungkan bagi masyarakat ataupun para birokrasi. Nah, bagi masyarakat, pemungutan pajak secara online ini dapat mempermudah mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu, di mana pemungutan pajak secara online ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses ataupun membayarnya di mana saja dan kapan saja, tanpa adanya batas lokasi ataupun waktu yang ditentukan. Sehingga masyarakat dapat menghemat biaya, tenaga, serta waktu untuk tidak pergi ke kantor pajak. Di untuk birokrasi pemerintahan, mungkin dengan adanya pembayaran pajak secara online ini, tidak lagi membuat menggunakan kertas untuk melakukan proses administrasi yang lain. Hal ini tentu mengurangi limbah kertas yang ada di negara Estonia. Selanjutnya, pada tahun 2002 yaitu adanya tanda tangan digital ilegal yang ada di negara Estonia. Ini merupakan bisa menjamin kepastian hukum, di mana keuntungan bagi masyarakat itu masyarakat tidak perlu takut lagi terkait dengan kebocoran data ataupun privasi mereka. Selanjutnya yaitu pada tahun 2005 adanya pemungutan suara secara online. Ini dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pemilu atau memberikan hak suaranya itu secara online melalui genggaman HP saja. Selanjutnya yang kedua yaitu berikan penjelasan saudara mengenai kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip layanan berbasis online kepada masyarakat. Sebenarnya, kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan berbasis online kepada masyarakat mempunyai potensi maupun tantangan yang perlu dipertimbangkan. Seperti Indonesia itu memiliki potensi untuk mengembangkan layanan berbasis online yang lebih baik untuk masyarakat. Tetapi persoalan dihadapi yaitu tantangan seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara Estonia itu memiliki prinsip bahwa masyarakat itu harus percaya kepada pemerintah ataupun sebaliknya. Tetapi di Indonesia ini itu hal yang bertentangan atau yang terbalik. Lagi setelah insiden penjualan data pribadi kepada pihak asing. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan terkait dengan keamanan data dalam proses pelayanan publik. Juga hal ini terkait dengan masalah korupsi yang masih berlangsung di beberapa tingkatan pemerintah di sebuah hambatan bagi Indonesia untuk melakukan layanan berbasis online itu secara menyeluruh. Terakhir, meskipun beberapa instansi pemerintah sudah menerapkan sistem online, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan agar berjalan sepenuhnya secara efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin ada beberapa instansi pemerintahan itu yang sudah melakukan layanan itu berbasis online, tetapi kita sebagai masyarakat itu masih masih gimana ya, masih berbelit-belit. Seperti kita sudah datang ke lokasinya, tetapi kita sudah mengantri secara online, kita disuruh lagi mengantri secara offline di tempat tersebut. Hal itu mungkin membuat masyarakat itu seperti tidak percaya lagi pada birokrasi pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mungkinkah hal tersebut diaplikasikan di Indonesia dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diterapkan di Estonia. Nah, potensi dan tantangan menerapkan prinsip-prinsip layanan online seperti di Estonia di negara Indonesia itu yaitu implementasi layanan berbasis online seperti di Estonia sulit diimplementasikan sepenuhnya di Indonesia. Alasannya adalah kurang kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sejarahnya ada stigma negatif terhadap birokrasi dan kurangnya transparansi atau keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat. Contohnya saja pembuatan EKTP masih terkendala oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh para
pemegang kekuasaan atau para pemerintahan, membuat masyarakat itu sudah percaya pada pemerintah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur menjadikan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Masih banyak daerah-daerah terluar di Indonesia yang masih cukup untuk melaksanakan layanan digitalisasi ini. Dikarenakan masih belum masuknya akses internet ke daerah tersebut. Sehingga ini menghambat penerapan layanan digital secara merata yang ada di seluruh negara Indonesia ini. Selanjutnya, yang keempat, hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk menuju era layanan berbasis digital secara menyeluruh seperti di Estonia. Nah, persiapan menuju era layanan berbasis digital sepenuhnya belajar dari Estonia. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Indonesia menuju era layanan berbasis digital seperti negara Estonia, yaitu yang pertama, Indonesia harus membuat masyarakat percaya kembali kepada pemerintah, yaitu dengan cara menghilangkan stigma negatif yang ada pada masyarakat. Seperti dalam melakukan sesuatu yang sifatnya publik, pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi maupun akuntabilitas kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pemerintah Indonesia harus menjamin privasi dan kerahasiaan data masyarakat agar tidak bocor ke berbagai pihak yang dimana ini pasti dapat merugikan masyarakat itu sendiri dan dapat dilakukan dengan pengaman secara berkala dari potensi ancaman siber yang ada. Yang ketiga yaitu harus adanya regulasi hukum yang mengatur tentang layanan berbasis digital sehingga apabila data kita bocor, kita masih dapat berlindung di bawah undang-undang dan kerangka hukum yang sah. Selanjutnya, yang kelima yaitu tantangan dan potensi masalah yang timbul dengan implementasi layanan berbasis online seperti di negara Estonia yang ada di Indonesia. Pemerintah digital yang telah diterapkan oleh Estonia memiliki perbedaan yang signifikan jika diterapkan di Indonesia. Persoalan utama adalah keamanan data, di mana di Indonesia itu masih berisiko tinggi terhadap kebocoran data dalam rangka digitalisasi. Sehingga penting untuk menjaga keamanan dan integritas data dengan pembaruan rutin dan menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya, yaitu persoalan kedua adalah kurangnya literasi digital yang menghambat penggunaan layanan digital secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Tunjangan pengetahuan dalam menggunakan perangkat digital menjadi penyebab kebingungan dalam menggunakan layanan digitalisasi. Persoalan terakhir yaitu penyalahgunaan layanan digital seperti penipuan dan kejahatan siber yang dapat merugikan penggunaan layanan digital yang ada di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu masih minim pengetahuan tentang digitalisasi. Sistem yang kuat dalam melindungi dan menegakkan hukum dalam kejahatan siber juga belum optimal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan layanan digital secara keseluruhan di Indonesia masih terkendala oleh masalah tersebut. Selanjutnya, gagasan alternatif atau rekomendasi pemecahan masalah. Yang pertama yaitu harus adanya kesadaran keamanan data. Seperti pemerintah itu melakukan kampanye publik dan edukasi untuk melindungi data pribadi, termasuk kata sandi yang harus diubah secara rutin. Pemerintah Indonesia itu berikan edukasi kepada setiap sekolah untuk melindungi data pribadi tersebut. Yang kedua itu literasi digital, di mana melibatkan literasi digital dalam kurikulum sekolah dan pelatihan masyarakat umum untuk memahami risiko digital. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu masih awam terhadap digitalisasi. Mereka masih buta huruf ataupun kaku terhadap perkembangan zaman. Hal ini perlu disosialisasikan kepada pemerintah untuk menerapkan digitalisasi yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu penegakan hukum, yaitu dengan cara memperkuat penegakan hukum terkait penyalahgunaan digital dengan mengoptimalkan Undang-Undang ITE untuk mencegah tindakan merugikan melalui layanan digital sehingga bila ada masyarakat yang dirugikan tentang aliran data ataupun hal lainnya itu tuh bisa kita laporkan kepada lembaga yang berwenang. Ketujuh yaitu bagaimana kesiapan infrastruktur pada daerah-daerah terluar untuk menyambut layanan berbasis digital. Nah, di Indonesia, kesiapan infrastruktur berupaya untuk masuk pasokan internet ke daerah-daerah keluar yang sulit dijangkau, yaitu tower yang ada di daerah tersebut. Tower tersebut digunakan untuk memberikan akses internet pada daerah tersebut. Tapi mungkin masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh akses internet, dan masih ada daerah yang tidak mau itu masuk ke daerah yang tersebut atau akses internet masuk ke daerahnya. Seperti yang kita ketahui, contohnya itu suku Baduy, di mana mereka tidak ingin daerah yang mendapatkan net dan juga layanan berbasis digital. Sehingga mungkin hal tersebut sulit untuk Indonesia mengembangkan infrastrukturnya ke daerah-daerah terluar yang ada di Indonesia.
Selanjutnya yang terakhir yaitu penyajian hasil analisis disertai penjelasan dengan menyajikan data dan fakta integritas. Di Indonesia, masalah keamanan data masih merupakan perhatian utama, terutama dalam konteks layanan digital. Kasus kebocoran data yang mencuat pada tahun 2020 yaitu menjadi bukti bahwa tingkat keamanan data di Indonesia itu masih belum memadai. Pada masa pandemi, kebocoran data melibatkan sekitar 230.000 pasien COVID-19 yang data pribadi mereka itu jatuh ke tangan perampas. Selain itu, literasi digital juga masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Data menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia itu masih rendah. Hanya sekitar 62% dari masyarakat yang memiliki literasi digital. Angka ini jauh di bawah negara-negara maju seperti Korea yang telah mencapai 97% dan rata-rata tingkat literasi digital yang ada di kawasan ASEAN itu mencapai 70%. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya nyata seperti memberikan pelatihan literasi digital secara daring kepada masyarakat secara luas, sehingga pengetahuan mereka di bidang digital dapat digunakan. Selanjutnya yaitu masalah penyalahgunaan layanan digital juga masih meruncing di Indonesia. Penipuan dalam transaksi online dan penyalahgunaan layanan digital lainnya memerlukan peningkatan penegakan hukum dalam dunia digital untuk melindungi masyarakat dari potensi tindakan kejahatan. Sebagai contohnya, yaitu terdapat kasus penipuan transaksi online yang telah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2017 hingga 2022. Dengan demikian, diperlukan tindakan yang lebih tegas dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan layanan digital yang ada di Indonesia. Mungkin sekian analisis dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.